Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aplia dapat kembali menemani malam hari Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir pemirsa, ada Bapak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu ceria, selalu bersemangat. Semangat. Sehat nih ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini pemirsa Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sudah hadir bersama dengan teman-teman dari Persatuan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Cirebon ya. Sudah hadir di studio RCTV ada Pak Idris MPD selaku Ketua DPD PGM Indonesia Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bapak bersama dengan Pak Ahmad Fahmi ya, selaku Ketua Bidang Keorganisasian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan berbincang pemirsa terkait dengan eksistensi pendidikan madrasah di Kabupaten Cirebon. Pak Ketua, kita mau tahu nih dari pengamatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon seperti apa nih Pak perkembangan pendidikan madrasah yang ada di Kabupaten Cirebon? Perkembangan pendidikan madrasah di Kabupaten Cirebon cenderung datar ya. Datar. Karena tidak terlalu banyak afirmasi yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, terkait dengan perkembangan pendidikan madrasah. Kalau dibandingkan dengan pendidikan umum, jomplang sekali, baik dari infrastruktur, fasilitas belajar mengajar, perhatian kepada guru-guru pengajarnya, sehingga perkembangannya tidak terlalu eksponensial, tidak terlalu tinggi lah peningkatannya. Menurut saya ini tantangan dan perlu dicarikan solusi agar pendidikan berbasis keagamaan ini bisa lebih berkembang. Kira-kira. Ada perbedaan dong berarti nih Pak dari pandangan Pak Ketua nih? Sangat terlihat. Nah, cuman yang bisa menjelaskan secara lebih detail lagi pasti teman-teman dong, karena kan teman-teman yang hari-harinya ada di sana. Kalau kita kan melihatnya dari luar saja. Gitu. Apakah ini karena terbenturnya anggaran, Pak Ketua? Salah satunya ya. Salah satunya. Salah lainnya mungkin kurang berkembangnya inovasi yang juga diakibatkan karena keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya ini macam-macam. Kalau yang paling vital menurut kami adalah terkait dengan penguatan kapasitas dan kompetensi teman-teman tenaga kependidikan di ruang madrasah. Itu yang menurut saya paling penting untuk segera di upgrade ya, programnya harus didorong gitu. Oke, gimana nih Pak perkembangan pendidikan untuk di madrasah ini datar nih, Pak Idris? Baik, terima kasih. Sebenarnya sih apa dari yang dikatakan Kang Lutfi ya, kalau memang kita di madrasah itu memang banyak sekali sekolah swasta, ya, sekolah swasta yang istilahnya beda dengan sekolah negeri yang perhatian dengan pemerintah itu otomatis ngeling dengan otomatis. Nah, kita sekolah swasta itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Betul. Butuh perjuangan yang makanya kita selaku PGM sebagai wadah yang membawa guru-guru madrasah itu punya tantangan tersendiri gimana caranya kita bisa keluar, kita bisa berinovasi, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Gitu. Itu perlu adanya terobosan, inovasi, betul, Pak Idris. Makanya kita selaku pengurus PGM, ya kita akan selalu melakukan terobosan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mencari mitra. Ya, apalagi kita dengan Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu yang perlu kita lakukan. Supaya tadi dikatakan, kalau kita bisa keluar, kita bisa sama rata, kita mendorong pemerintah juga. Khususnya itu pemerintah, lebih perhatian lagi pada madrasah-madrasah, terlebih madrasah swasta, ini yang perlu diperhatikan, baik dari infrastruktur, fasilitas, gurunya. Nah, kami yang mempunyai selaku di PGM, punya beban. Beban dalam arti tantangan lah, beban itu akan menjadikan tantangan bagi kami. Gimana caranya yang dikatakan itu bisa keluar, bisa dobrak lah. Minimal kita 5 tahun yang akan datang kita bisa madrasah itu enggak, ya apa namanya, tumbuh, udah enggak ada istilah seperti itu lagi. Yang kita akan upayakan seperti itu. Oke, di Kabupaten Cirebon sini ada ratusan madrasah nih. Ada berapa data yang dimiliki nih? Ya,
Untuk keseluruhan itu untuk RA dan MA itu total dari negeri dan swasta 721 ya. 121. Nah, sedangkan jumlah guru itu dari negeri maupun swasta, non PNS dan PNS itu totalnya 631. Jadi untuk guru. Nah, terus untuk kependidikan itu 913. Jadi total keseluruhan itu Kabupaten Cirebon kurang lebihnya 7.744 gitu. Berapa banyak siswanya, Pak? Kurang lebih 104.950-an itu. Oke, perhatian dari pemerintah sangat kurang. Ya, ya bukannya kurang, tapi kami tadi dikatakan oleh Pak Ketua ingin menggandeng semuanya itu. Kebetulan sini ada Pak Dewan gitu kan. Kita juga sama-sama bareng-bareng untuk memajukan madrasah swasta gitu kan. Jadi kita tetap bergandengan tangan sinergis dengan Pemda, dengan tadi katakan Pak Ketua, dengan Pak Dewan gitu kan. Kita bareng-bareng untuk memajukan madrasah yang ada di Kabupaten Cirebon gitu kan. Tanpa ada termarginalkan, jadi sama-sama maju untuk demi memberdayakan Kabupaten Cirebon seperti itu. Oke, di Kabupaten Cirebon kan ada Perda MDTA ya, Pak Ketua? Iya. Oke, lalu bagaimana itu poin-poinnya itu, Pak, untuk bisa lebih mendongkrak? Seharusnya efektif bisa Berjalan? membangun eksistensi pendidikan keagamaan di Kabupaten Cirebon, tapi faktanya belum. Oke. Karena para pihak belum komitmen untuk melaksanakan regulasi dan kebijakan yang sudah disusun dalam konteks perda itu. Mbak Novi tadi kan sampaikan terkait dengan eksistensi. Pertanyaan mendasarnya ini sebenarnya pendidikan madrasah ini fungsi strategisnya ada di mana dalam komunitas global Kabupaten Cirebon. Yeah. Kalau dibandingkan dengan sistem pendidikan yang lain, apa sih bedanya antara madrasah dengan sekolah umum gitu? Yeah. Supaya kita bisa mengurai sebenarnya fungsi dan peran pendidikan madrasah ini strategis apa enggak dalam konteks membangun sumber daya manusia Kabupaten Cirebon atau Cayu Majakuning yang unggul gitu. Untuk masa-masa yang akan datang. Nah, kalau kita bisa petakan situasinya secara objektif, maka kita akan bisa lihat ketika kita sudah sama-sama meyakini, oh ini ternyata madrasah strategis ini. Apa nih yang harus kita lakukan terkait dengan tantangan zaman yang sudah berubah sangat pesat gitu kan. Nah, ini poinnya sebenarnya. Kalau diukur dari kuantitasnya gitu ya, pelajar yang di sekolah umum itu kurang lebih SD 190.000, SMP SMA kurang lebih sekitar 160.000, kurang lebih 350.000 lah. Kemudian bandingkan dengan siswa yang belajar di madrasah kurang lebih 104.000, 105.000 lah. Berarti kan seperempat siswa yang ada di Kabupaten Cirebon sekolah di madrasah gitu kan. Artinya madrasah juga punya peran yang strategis di dalam membangun sumber daya manusia karena hampir 104.000 lebih siswa yang belajar di sekolah madrasah. Artinya ini adalah siswanya kita semua, ini masuk di dalam tanggung jawab kita. Nah, kemudian kalau tadi ditanya, apa bedanya pendidikan umum dengan madrasah? Yang pasti kalau di madrasah ada lebih banyak muatan pendidikan Al-Qur'annya, pendidikan keagamaannya terkait dengan ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan porsi di pendidikan umum lebih sedikit. Tapi di madrasah juga menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Jakarta sesuai dengan aturan regulasi yang ditetapkan. Kurikulum merdeka gitu ya, Pak? Oke, jadi punya peran penting ya, Pak Ketua? Oh ya jelas dong. Nah sekarang pertanyaannya, misi dan visi teman-teman pengelola pendidikan madrasah itu seperti apa sih? Kan pengen menghasilkan siswa yang unggul, berakhlak, dan punya pemahaman agama yang baik. Nah ini kan poinnya ada di situ. Sedangkan situasi kegiatan belajar mengajar hari ini apakah sudah masuk tataran ideal atau belum? Kalau cerita di luar katanya, wah ini guru-guru honornya saja gajinya tidak memadai. Ada yang 600.000 sebulan, ada yang 300.000 sebulan gitu kan. Ini kan persoalan itu yang harus dicarikan solusi juga gitu kan. Jadi ketika
tenaga kependidikannya dan guru-gurunya tidak difikirkan dan tidak dicarikan solusi, gimana kita bisa memaksa sistem pendidikan itu menghasilkan siswa-siswa yang unggul dan berkualitas. Oke. Gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan ya Pak ya. Ini menjadi kesatuan yang benar-benar tidak bisa dipisahkan deh. Nah, yang menjadi persoalan tambahan ini ada pembedaan kewenangan dalam tata kelolanya. Kalau pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, di situ ada Dirjen Mapendanya kalau nggak salah ya. Nah, kalau pendidikan umum ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kadang-kadang kan sawang sinawang gitu kan, kebijakannya nggak selalu sama. Kalau di ruang pendidikan madrasah, swastanya hampir 95% daripada yang negeri gitu. Kalau di pendidikan umum hampir seimbang antara swasta dan yang negeri. Gitu. Semuanya tidak ada perbedaan apa yang harus dilakukan dari para guru-guru madrasah ini ya. Kita akan ulas pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang terkait dengan eksistensi pendidikan madrasah yang di Kabupaten Cirebon. Kita mau tahu nih Pak Idris, Pak, peran untuk pesantren ya Pak ya, pendidikan pesantren itu apa saja Pak untuk bisa berpengaruh pada warga-warga yang ada di Kabupaten Cirebon nih Pak? Baik, kebetulan dengan undang-undang yang baru ini bahwa istilahnya DTA dan ke pondok pesantren ini udah masuk ke kita ya, ke Persatuan Guru Madrasah, juga masuk ke lingkup kami. Yang menurut saya pesantren itu ya sangat penting sekali di era sekarang, ya, di era teknologi yang sudah mulai besar, pergaulan ini, ya kita lihat saja perkembangan kriminalitas yang sudah remaja itu sangat tinggi sekali. Makanya peran penting pesantren, madrasah diharapkan sekali di masyarakat. Ya, yang kita ketahui kita di madrasah, di pesantren itu, ya, yang namanya pembiasaan keagamaan dari anak datang ke madrasah, anak di sekolah, datang ke pesantren, itu pembiasaan seperti sholawat, sholat duha, itu sih kita tanamkan. Ya, terutama kita pertama itulah menjunjung, mengajarkan akhlak pada anak itu dulu. Ya, karena kita akhlak itu yang pertama penting sekali. Ya, nanti lanjut dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Sehingga kalau di pertanyaan saat ini tadi Kang Lutfi juga bahwa peranan madrasah, peranan pesantren khususnya di Kabupaten Cirebon sangat ini sekali, sangat kita butuhkan. Makanya kita kembali butuh sekali kami madrasah pesantren itu perhatian khusus dari pemerintah. Minta ini kesamaan Kang Lutfi. Tidak ada lagi kesenjangan antara negeri dan swasta. Ini curhat atau apa nih? Sekaligus ya, ini sekalian ya Pak membawa ya. Suara-suara dari seluruh ya. Emang ini memang kenyataan keadaan yang memang kita, apalagi ada Kang Lutfi saat titip suara ya untuk diperjuangkan. Oke. Maksudnya ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan juga ya Pak ya? Iya, kita memang berbicara tentang pendidikan, ada anggota dewan di sini yang akan memperjuangkan suara guru lah. Kita butuh namanya perjuangan. Kita nggak mungkin berjuang sendiri ngeluarin yang teriak-teriak di jalanan. Kita bukan zamannya. Kita butuh namanya jalur yang bisa memperjuangkan suara-suara kami. Seperti yang tadi kesenjangan seperti itu. Ya, emang kita di saat era sekarang ini tidak ada juga hal-hal yang diskriminatif, perbedaan itu memang udah nggak ada. Apa sih bedanya tadi yang dikatakan? Apa sih ininya? Kita itu sama. Apalagi kita punya peranan penting yang dikatakan penting ke madrasah keagamaan, sangat penting sekali dilihat dengan keadaan kondisi saat ini. Sangat penting madrasah dan pesantren itu. Oke. Lalu keinginan dari teman-teman PGM ini apa sih, Pak Ahmad Fahmi ini, Pak? Apa secara konkretnya nih Pak? Ya, konkretnya tadi sudah katakan sama Pak Ketua, kita bareng-bareng untuk memperhatikan terutama tadi sudah disinggung masalah honor, ada yang 250 gitu kan. 300.000 itu setahun atau ya, sebulan? Satu bulan, jadi kan permasalahannya itu. Jadi kita untuk tetap memperjuangkan bagaimana ini teman-teman kita gitu supaya dapat
layak lah kesejahteraannya gitu kan. Makanya tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua tadi, dan juga tadi sini ada Pak Dewan, Pak Kang Lutfi, kita pengen bersinergi gitu kan. Karena tadi betul dikatakan bahwa kita ini tidak mungkin berjuang sendiri gitu kan. Harus ada relationship gitu kan. Baik dari Pemda gitu kan, terutama di sini ada Pak Dewan, kita untuk berjuang bareng-bareng supaya kita tadi tidak ada ketimpangan. Kesejahteraan. Oke, Pak Ketua, keberpihakan anggaran bagaimana? Nah, sebelum bicara anggaran ya. Betul. Soalnya kan pertanyaannya perlu atau enggak akhirnya gitu kan. Tadi kata Pak Ketua PGM Kabupaten Cirebon bahwa fungsi strategis madrasah ini sangat besar sekali karena menghasilkan lulusan yang unggul plus gitu. Dari sisi teknokrasinya baik, dari sisi agamanya juga akhlaknya baik gitu kan. Kan kita nggak pengen punya anak yang pinter secara teknokrasi tapi culas gitu. Tidak punya etika gitu kan, itu bagian dari pendidikan yang penting juga. Nah, kalau saya secara pribadi melihat salah satu fungsi strategisnya pendidikan madrasah ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia punya tanggung jawab juga untuk fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, persoalannya ketika madrasah sebagai organisasi pendidikan, keteteran dalam tata kelola pembiayaannya ini masalah tersendiri gitu kan. Memang benar ada namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah, tapi dana BOS yang diterima oleh teman-teman pelaku pendidikan madrasah ini sangat terbatas gitu. Bahkan karena sangat terbatasnya akhirnya remunerasi yang diterima oleh teman-teman guru madrasah, tenaga pendidikan ini jauh di bawah UMR. Kalau masih setengahnya UMR sih masih mending. Kita kan di Kabupaten Cirebon 2 juta ya, 2.200.000. Kalau teman-teman bisa terima penghasilan rutin bulanan 1.200.000 sampai 1.500.000 udah lumayan ini gitu. Tapi masih jauh di bawah standar. Gimana mereka bisa bertahan di ruang itu. Jadi kadang-kadang mereka sering berseroroh, ini kalau kita ini kan kerja lillahi ta'ala gitu kan. Tapi nggak bisa di ruang profesional. Di satu sisi kita menuntut kinerja mereka, di sisi yang lain hak mereka nggak bisa dipenuhi. Nah, ini yang perlu perubahan gitu. Kan kita perlu perubahan. Nah, siap. Jadi perubahan seperti apa nah, gitu, Pak? Kalau kami ukuran indikatornya sederhana. Kami ingin kualitas lulusannya baik. Supaya kualitas lulusannya baik, berarti proses belajar mengajarnya baik. Supaya proses belajar mengajarnya baik, berarti kan kebutuhan-kebutuhan inputnya harus dipenuhi. Mulai dari kebutuhan operasional sekolahnya, termasuk kesejahteraan tenaga pengajarnya, gitu kan. Termasuk juga fasilitas infrastruktur pendidikannya, gitu. Kita pengen lah lulusan-lulusan sekolah umum maupun madrasah di Indonesia ini bisa setara dengan lulusan yang ada di luar sana, gitu. Intinya standar kependidikan kita harus ditingkatkan lah, kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anggaran yang 20% dari APBN, pendidikan kan 20% ya Pak Ketua ya? Yang nilainya hampir 600 triliun itu, baik di APBN maupun di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kalau Kabupaten Cirebon 4 triliun berarti sekitar 800 miliar. Itu untuk pendidikan umum dan keagamaan. Kalau hari ini Kabupaten Cirebon lebih loh dari 20%, kurang lebih 1,2 triliun, hampir 30%. Ketika ini tidak dikelola secara efektif, maka kita agak ragu gitu. Uangnya banyak kok, honorernya tetap 300.000. Oke. Gitu. Menjadi pertanyaan ya? Pertanyaan. Lalu apa sih yang harus dilakukan nih Pak biar kesejahteraan para guru di madrasah juga ini bisa lebih baik lagi? Ini kan perlu juga adanya terobosan-terobosan. Sedangkan jumlahnya banyak sekali tenaga gurunya. Satu afirmasi. Afirmasi. Kalau nggak ada keinginan, keberpihakan,
dan merasa ini masalah prioritas yang harus segera diselesaikan, maka nggak akan pernah selesai ini masalah gitu. Walaupun duitnya banyak, kalau tidak berkehendak untuk mengalokasikan ya tetap aja tidak akan pernah terfasilitasi. Oke. Jadi masa teman-teman guru madrasah harus demo dulu di Pemkab ini setiap Sudah pernah Jumat melakukan itu? Belum. Alhamdulillah belum. Belum. Langsung ke ketua DPRD-nya saja ini ya. Ya, kita malu kita punya kenalan ada seorang orang ketua DPRD, beberapa yang berasal dari madrasah. Iya. Nah, Harusnya diperjuangkan lebih nih ya, begitu ya Pak Idris ya. Kita ini punya jalur gitu kan. Oke, Pak Idris ini hanya mengandalkan dana BOS gitu ya Pak. Lalu untuk bisa bertahan, terus juga pasti harus ada program-program dari PGM sendiri. Apa yang sudah dilakukan Pak? Ya, tadi kita melihat kalau di madrasah itu kan perbedaannya antara di pendidikan ya dengan umum dengan madrasah itu lebih banyak sekolah madrasah swasta itu kan, dan juga guru-guru non PNS yang notabene tadi dikatakan fasilitas kita masih ya ada kekurangan, terutama dari honor yang selalu disuarakan ramai seperti burung kalau pagi ini berkicau gitu, makanya tadi curhat. Emang ini kenyataan, kita berbicara seperti itu keadaan guru ya. Sekarang ini kita betul dituntut, kita harus mengikuti yang sekarang, kita nggak boleh tertinggal madrasah itu. Bahkan kita sebisa mungkin madrasah itu harus lebih baik daripada yang lain. Madrasah itu banyak sekali terobosan yang sudah kita lakukan madrasah itu. Nah tapi kembali lagi bahwa peran perhatian dari pemerintah kepada kami, kepada guru-guru madrasah harus disamakan, tidak boleh dibeda-bedakan lagi. Kita mendorong pemerintah, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian agama, dengan anggota dewan semuanya untuk ayo bareng-bareng kita lihat madrasah saat ini. Apakah pertanyaannya sudah layakkah honor bukan saya ini, jadi pertanyaan saya kembali bertanya, sudah layakkah honor yang diberikan saat ini? Kalau memang belum, perjuangkan. Sudah layakkah fasilitas madrasah saat ini? Kalau belum, perjuangkan. Makanya kita kumpul di sini ada anggota dewan, kita mempunyai harapan besar, gitu kan, sama Kang Lutfi dan yang melihat menonton ini dengan stakeholder yang terkait dengan bunda daerah dan dengan agama. Ayolah kita bukan berbicara ke kami, berarti kami honornya sangat kecil, tapi lihatlah kami ya dengan keadaan ini apakah sudah cukup belum ya honor di situ pasti. Kalau belum ya itu monggo ya. Oke, menjadi PR nih ya Pak ya, kan masih ada beberapa poin tadi PR yang tadi sudah disampaikan juga dari kesejahteraannya, kemudian juga perhatian untuk sarana prasarana yang ada di madrasah itu ya Pak, yang harus ditingkatkan lagi ya. Baik pemirsa, kita akan kembali untuk Anda, tapi kita harus bersama kami di RCTV. Pak Ahmad Fahmi, Pak, minat warga ataupun untuk bersekolah di madrasah, di pesantren, bagaimana sekarang? Lebih tinggi kah? Ya, kalau sesuai dengan fakta di lapangan itu, alhamdulillah untuk dari tahun ke tahun itu masyarakat antusias sekolah di madrasah dan pondok pesantren. Karena tadi bahwa di madrasah itu banyak inovasi-inovasi, banyak kebiasaan-kebiasaan. Jadi masyarakat itu lebih cenderung selain pendidikan umum juga mereka melihat ada enggak pendidikan agamanya. Selain itu kan alhamdulillah di madrasah pesantren itu kan yang diuji adalah akhlaknya gitu kan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua bahwa di madrasah itu yang paling penting adalah akhlaknya. Nah, terus ilmu keagamannya, terus ilmu umumnya. Jadi antara tiga ini berkolaborasi sehingga diterapkanlah namanya kurikulum umum dan kurikulum juga keagamaan gitu kan. Alhamdulillah lulusan-lulusan madrasah juga banyak keterima di pondok pesantren yang notabene-nya bonafit gitu kan. Alhamdulillah itu. Dan lulusan-lulusan MI juga alhamdulillah juga kebanyakan misalnya ke tes pondok itu tanpa tes gitu kan. Jadi mayoritas sudah unggul lah ya Pak yang katakan Kang Lutfi tadi. Cuma ya tadi untuk permasalahan masalah sarana prasarana mungkin ada keterbatasan gitu. Tapi itu tidak mengurangi gitu kan untuk kita sebagai sivitas madrasah mendidik anak-anak kami tidak ada kecenderungan untuk dipinggirkan, tapi tetap kita mengajar anak didik kita itu dengan
tulus dan dengan inovasi-inovasi yang ada Oke. gitu kan. Penguatan agama oke ya Pak ya, Ya. terus juga diimbangi dengan teknologi dan IT, bahasa asing juga betul, Pak. digitalisasi, ada bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan digitalisasi. Dan alhamdulillah di madrasah juga dari kelas 3 sampai 4 itu semuanya digitalisasi. Itu baik itu tes semesteran, tulisan ulangan segala macam itu udah pakai digitalisasi. Jadi alhamdulillah tadi yang Kang Lutfi walaupun ada keterbatasan tapi kita unggul dalam digitalisasi gitu kan. Boleh dicek di lapangan madrasah manapun itu alhamdulillah sudah menggunakan digitalisasi. Oke, tapi ada juga beberapa madrasah punten yang ada di Kabupaten Cirebon ini yang di pedalaman itu yang tidak beroperasi ya Pak ya? Betul. Ini karena kurangnya support juga nih. Iya. Bagaimana Pak Ketua? Dengan banyaknya jumlah madrasah yang ada di Kabupaten Cirebon yang tidak sama ya Pak ya kondisinya ya? Saya kira variatif ya. Ada yang kayak di Losari itu rata-rata masyarakat menyekolahkan anaknya di madrasah. Ada satu sekolah yang nggak kebagian murid. Nyaris Peminatnya. hampir ditutup sekolah negeri di Losari. Di beberapa daerah ya angkanya beda-beda. Tapi ada poin yang menurut saya penting di konteks diskusi soal eksistensi pendidikan madrasah. Apa sih visi yang perlu kita dorong? Kalau saya melihatnya kita perlu mendorong guru madrasah yang profesional dengan mutu kompetensi pengajaran yang baik gitu. Harapan kami pemerintah daerah punya program yang kira-kira bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensi 7.000 guru yang ada di ruang madrasah. Bentuknya entah pelatihan, entah beasiswa sekolah lanjutan dan lain sebagainya. Ini syarat dasar kalau kita mau pindah kuadran untuk naik kelas gitu. Kita harus pastikan tenaga guru dan kependidikan baik di madrasah maupun sekolah umum ini bisa kita upgrade secara berkelanjutan karena zaman berubah cepat gitu. Kalau seandainya sistem pendidikan kita masih 3.0 padahal zamannya udah 5.0 maka nggak up to date. Ketika ini nggak up to date maka kita akan tertinggal dengan pergerakan bangsa-bangsa lain di luar sana gitu. Oleh karena itu menjadikan guru-guru madrasah ini menjadi guru yang profesional dengan mutu kualitas pengajaran yang baik, kompetensi yang baik ini menjadi PR besar kita di Kabupaten Cirebon. Dan saya berharap ada sinergitas ya antara semua stakeholder pengelola pendidikan. Kalau katanya sekolah dasar dan menengah dikelola kabupaten, sekolah menengah atas dikelola provinsi, sekolah keagamaan dikelola oleh Kementerian Keagamaan dan masing-masing ini berjalan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi. Harusnya pemerintah daerah bisa mengelaborasi karena yang diajar ini anak-anak kita semua gitu. Mau di madrasah, mau di sekolah menengah atas, mau di sekolah dasar gitu. Ketika ini tidak jadi satu harmoni dalam sistem pendidikan yang baik, maka kita tidak akan pernah punya alat ukur untuk bisa menguatkan sinergitas ini. Kan harapan kita ini anak-anak muda Ciayu Majakuning, Cirebon gitu bisa berbicara di level yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau sistemnya tidak terkelola dengan baik ya repot. Nah, salah satunya adalah penyamaan hak yang bisa diterima oleh masing-masing ini gitu, masing-masing penyelenggara pendidikan ini. Jadi harapan kami sih 5 tahun ke depan ini kesejahteraan guru ini harus sudah tidak menjadi masalah lagi di Kabupaten Cirebon. Bisa tuh Pak. Harus kalau ada keinginan, makanya afirmasinya bagaimana? Selama tidak ada afirmasi dan keberpihakan dari para pengambil kebijakan ya tetap aja akan seperti ini gitu, Pak. Oke. Pak Ahmad, bantuan dari pemerintah sejauh ini apa yang sudah diberikan? Ya, bantuan kami itu untuk masalah bantuan itu tertumpu pada pusat Kemenag ya. Tadi dikatakan sama Kang Lutfi betul harus ada afirmasi dan keberpihakan dari Pemda gitu. Karena kita pun ya bantuan hanya bos saja dari Kemenag, dari Pemda. Ya alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah ya Pak. Bisa dimulai dari yang tipis-tipis saja dulu. Misalnya insentif gitu.
yang diberikan insentif jangan hanya misalnya dari pendidikan umum saja gitu, tapi teman-teman pendidikan madrasah juga diberi insentif gitu. Kemudian yang kedua mungkin bantuan hibah laboratorium gitu, untuk 100 madrasah. Jadi kita ingin memastikan anak-anak yang sekolah di madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah aliyah. sudah punya kemampuan komputer misalnya. Gitu. Ketika di setiap madrasah ada laboratorium komputer. Oke, Gitu. belum ada tuh Pak. Ya belum. Kalau Loh, kita Pemda kan belum Pak ada. Bupati selalu kan menggembar-gemborkan Nah. ya untuk pendidikan pesantren madrasah Iya. gitu kan. Padahal Beliau bupatinya background kan, gitu kan ya. bupatinya mantan Nah, dari itu dia. guru madrasah kan. Bagaimana keberpihakan dari pemerintah di kepemimpinan Pak Bupati Imran ini? Ya sebenarnya awalnya kita kadang-kadang kalau berbicara dari di hati yang dalam, melihat kayak tadi ada, kalau lihat di dinas sebelah itu ada bantuan perpustakaan hampir setiap sekolah, itu kan dibangunkan perpustakaan di madrasah mana, di MMI mana gitu kan. Tidak Mungkin- ada sama sekali. Gitu. Mungkin tahun depan mungkin. Mungkin. Amin. Beda lagi dong berarti ya. Kita lihat nanti ya. Nah itu Oke. mungkin salah satu itu ya. Yang itu menurut saya dan teman-teman itu harusnya tidak ada lagi seperti itu. Disamakan. Ya cuman tadi dikatakan oleh Pak Fahmi bahwa kita punya komitmen, punya tanggung jawab yang karena kita tanggung jawab pada anak-anak kita sebagai mendidikan akhlak segala macam. Toh kenyataannya walaupun dengan keterbatasan bantuan pemerintah kita mampu Mbak bersaing dengan sekolah umum. Iya. Ya. Lulusan-lulusan kita ini bahkan kita tidak kalah teknologi dengan sekolah-sekolah sebelah, kita sudah menggunakan internet, bahkan guru-guru juga terus di-upgrade, digitalisasi yang terbaru juga harus bisa Canva, pengajaran menggunakan aplikasi yang terbaru IA itu tantangan kita semua guru-guru madrasah dengan lebih benar harus di-upgrade ya. Walaupun kita seperti ya tadi lah kita kalau membicarakan keterbatasan itu PR yang punya kemenangan, mumpung ada Kang Lutfi nih perjuangkan itu kan. Cuman bagi kami sendiri di madrasah kan misalkan kita harus mendobrak itu semua ya. Kita punya kemandirian, punya kegotorangan inovasi semuanya itu untuk keluar dari itu semuanya. Makanya PGM punya peran penting kepada guru-guru madrasah, pada madrasah-madrasah, pondok pesantren juga. Ayolah ya, kita jangan ini, kita tetap dari sisi lain kita perjuangkan itu ya, hak-hak guru, penyamaan madrasah dan sekolah ini kita perjuangkan. Tapi di lain sisi juga kita harus di atas sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah umum. Tapi sudah terbukti sekarang banyak sekolah-sekolah umum yang merger. Ya. Ya ada madrasah merger. Oke, ada juga ya. Nah itu salah satunya. Nah, jadi peran penting sekali kami ke depan 5 tahun yang akan datang tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah, Kementerian Agama, pemerintah daerah, maupun dengan DPRD, suku-suku nanti ada yang di level atas itu yang akan kita harapkan. Oke, untuk PGRI dan PGM sendiri punya beda ya Pak ya? Ya sebenarnya punya tujuan misi yang sama gitu kan, cuman beda instansi, beda kalau beda kamar lah. Oh, oke. Tapi intinya sama kita, cuman dulu kita satu wadah dengan PGRI itu sama, cuman ketika lahir PGM itu yang khusus kita di madrasah. Lebih fokus itu Lebih ya? fokus. Karena apa? Karena kembali lagi dikatakan bahwa di madrasah itu lebih banyak sekolah madrasah swasta, lebih banyak guru non PNS, sehingga ketika dulu banyak ketimbangan kerjasama. Sehingga ketika lahir PGM itu kita harus mampu yang tadi dikatakan itu menjadi wadah curhatan mereka, menjadi wadah tumpuan Untuk memperjuangkan ya Pak? memperjuangkan harapan-harapan guru madrasah itu. Makanya kita dari PGM itu akan memberikan solusi-solusi untuk para guru madrasah. Nah, makanya kita akan terus bergerak setelah raker besok kita akan Solusi apa itu Pak? Punya program-program berarti ya khusus nih ya? Betul. Dari PGM. Oh, kita simpan dulu, mohon maaf Ya. Bapak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut, jangan kemana-mana. Kita kembali pemirsa untuk Anda, dilanjutkan lagi Pak Idris selaku Ketua DPD PGM Indonesia Kabupaten Cirebon, program-program solusi untuk bisa mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahan. Baik, jadi buat seluruh guru madrasah ya, mari kita tetap semangat. Saya yakin guru madrasah selain mempunyai sifat yang
jiwanya ikhlas yang lebih ya madrasah. Tapi ya Lillahi ta'ala tadi. mudah-mudahan itulah kita mempunyai tanggung jawab pada anak-anak itu cuma kita mudah-mudahan kita mendapatkan ini. Tapi kami juga mempunyai solusi yang harus kita berikan pada guru-guru madrasah, terutama kita akan membangun, mendobrak bukan saja memberikan pelatihan tentang pendidikan. Ya, kita akan memberikan bersama dengan pelatihan-pelatihan UMKM, pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan, sehingga guru menjadi mandiri. Ya, nah kita juga akan membangun madrasah-madrasah yang inovatif, yang bukan saja bergerak dari segi pendidikan, tapi mampu mengembangkan ekonomi madrasah melalui koperasi madrasah yang menampung usaha-usaha guru-guru itu, sehingga guru-guru hidup. Nah itu yang akan kita perkembangkan ke depan, ya termasuk kita mengembangkan teknologi, ya aplikasi itu akan kita kembangkan terus sehingga ya guru madrasah bisa berkembang, bisa maju, bisa tumbuh. Ditambah lagi kalau ada keberpihakan kepada pemerintah, kepada kami akan lebih cepat lagi ininya. Itu belum berjalan Pak, program tersebut, Pak Fahmi? Ya, insya Allah nanti setelah rapat kita akan terus berkomunikasi dengan pihak Pemda, termasuk juga anggota Dewan DPRD, termasuk juga Kang Lutfi gitu kan. Nanti terus memperjuangkan bagaimana nanti program-program kita terus bisa diaplikasikan gitu kan. Jadi intinya sih tadi yang ditekan oleh Pak Ketua, kita pengen guru madrasah mandiri berinovasi. Tadi sempat curhat karena honornya kecil, tapi itu bukan sebuah alasan bagi kita untuk terus mendidik anak-anak. Sama itu kita juga harus punya jiwa entrepreneurship gitu kan. Nah, jadi situlah nanti kita akan membangun bersama-sama bagaimana guru madrasah yang ada di PGM ini bisa bersinergi dengan Pemda, dengan anggota dewan gitu kan, bareng-bareng bagaimana supaya kita nantinya ini guru-guru madrasah bisa berinovasi dan mandiri. Itu tadi ya disenggol lah gitu kan Luffy untuk anggarannya gitu. Senggol dong gitu ya. Oke, nunggu Jadi pemerintah ngomong gitu Pak ya, maksimal ya. Jadi akhirnya ada usaha sendiri. Katakan bahwa bukan kitanya bertanya, tapi yang punya kebijakan harusnya tahu apa sih yang dibutuhkan. Nah, mumpung ada Kang Lutfi di sini nih. Oke, sudah diungkapkan semua gitu ya Bapak-bapak. Kang Lutfi komitmen pada guru madrasah yang akan datang seperti apa? Mumpung ada kami dan juga ada guru-guru yang tahu seperti apa komitmen Kang Lutfi. Oke, lalu bagaimana Pak Ketua setelah tadi mendengarkan nih aspirasi dari PGM? Kita nggak perlu turun ke jalan, ada langsung gitu kan. Kata Kang Fahmi ini PGM ini guru-guru madrasah yang ingin mandiri ya. Kayaknya terinspirasi Cirebon Timur mandiri. Itu ya. Kan didukung juga sama Pak Ketua ya. Jadi kalau bicara mandiri-mandiri ini kan awalnya karena ketidakseimbangan. Kalau teman-teman ini kan tadinya bergabung di PGRI. Kemudian karena ada ketidakseimbangan di mana sedikitnya atau kurangnya kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi teman-teman guru madrasah untuk meningkatkan kompetensi, akhirnya mereka membuat satu wadah tersendiri di luar PGRI, Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Yeah. Harapannya sih sebenarnya organisasi PGMI ini bisa mewujudkan visi besar teman-teman untuk menjadikan guru-guru madrasah ini guru yang profesional, kemudian mutu kualitas gurunya juga baik gitu. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas guru gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan guru yang lebih seimbang. Jadi ini kan guru se-Indonesia, ini bukan hanya di Kabupaten Cirebon saja. Dan masalah soal honor yang katanya 300.000 per bulan, bahkan katanya dibayarnya setiap 3 bulan katanya. Nunggu bos cair. Dibayarnya nunggu bos cair. Bos cair kan nggak tiap bulan gitu kan. Ini kan persoalan tersendiri. Di sisi yang lain kita menuntut hasil kualitas pendidikannya baik. Kita ingin siswa-siswa kita outputnya berkualitas gitu. Nah disinilah akhirnya kita semua dituntut tanggung jawabnya untuk mencarikan solusi. Kalau saya secara pribadi sih berharap teman-teman PGN Kabupaten Cirebon ini bisa menyusun roadmap soal penyelesaian masalah-masalah yang ada di internal organisasi dulu gitu.
untuk nanti kita bicarakan dengan pemerintah daerah. Kira-kira kontribusi yang paling prioritas yang bisa diberikan pemerintah daerah dan menyelesaikan masalah teman-teman apa gitu. Ketika udah ketemu formulanya ya, kenapa nggak langsung kita eksekusi, kita jalankan gitu. Mau lanjut Pak? Oh, oke, enggak apa-apa Pak. Nanti diedit. Diedit ya. Ya nggak apa-apa. Formula Pak, dari formula. Ya. Punya formula. Sambung ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menyusun roadmap terkait dengan pilihan-pilihan strategi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di internal organisasi maupun di lingkup pendidikan madrasah, kita ngobrol bicara dengan pemerintah daerah. Kira-kira apa nih program prioritas mendesak yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan pendidikan madrasah ini. Mungkin stimulan dulu gitu. Nah, stimulan ini untuk berapa ratus guru atau berapa ribu guru terlebih dahulu, bentuknya seperti apa, dan kira-kira supaya stimulan ini bisa punya dampak yang signifikan, bagaimana sistem remunerasinya yang diberikan dari pemerintah daerah tanpa melanggar kewenangan. Iya. Karena kan ini harus dipayungi dulu apa bentuknya MOU sehingga APBD bisa membiayai, membantu memberikan hibah kepada teman-teman madrasah. Jadi kita nggak melanggar tata kelola pemerintahan yang sudah dibuat oleh Jakarta. Yang kedua, kita tetap bisa memaksa output pendidikan madrasah ini dengan kualitas yang kita harapkan gitu. Kira-kira begitu. Oke, puas di mana nih Pak Fahmi? Ya, semoga ini jadi harapan gitu kan. Ya, Harapan. ada Bukan PHP. ada perubahan gitu ya. Oke, dari Pak Idris gimana Pak? Ya, terima kasih kami sudah mau mendengar curhat dengan kami guru-guru madrasah. Kami selaku pengurus DPD PGM Kabupaten Cirebon ya mengajak teman-teman untuk tetap semangat walaupun ada nanti kita terus jalur berusaha. Itu akan kita udah menyampaikan aspirasi kita sebagai guru baik itu dari honor ke fasilitas madrasah. Intinya ke depan itu tidak ada lagi perbedaan ya, tidak ada perbedaan antara madrasah dan sekolah umum, antara guru madrasah dan guru umum. Kita semuanya sama memperjuangkan pendidikan anak-anak bangsa ya. Tidak perlu lagi ada hal semacam itu. Maka PGM Kabupaten Cirebon, PGM Indonesia akan terus berjuang memperjuangkan guru-guru madrasah ya, biar tidak ada lagi istilah-istilah seperti itu. Ya, di samping kami mendorong pemerintah stakeholder yang terkait untuk ini, kami terus dari dalam meningkatkan, mengupgrade guru-gurunya ya, baik itu dari sistem, dari ekonomi, perlindungan hukumnya juga yang terpenting gitu kan. Itu akan terus kita lakukan pada guru madrasah. Oke, luar biasa. Semoga tetap bersemangat ya Pak ya. Siap. Salam sehat semuanya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan juga Bapak dari PGM. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Terus untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Cirebon. Untuk kesejahteraannya juga ya Pak. Ditunggu ya Pak. Pak Ketua. Baik pemirsa, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.